وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kita sekarang masuk pada contoh-contoh masalah usul dan furu'. Dan telah kita sebutkan secara ringkas bahwa usul itu pokok masalah, dan setiap pokok masalah itu pasti memiliki cabang-cabang atau turunan dari masalah itu. Pokok masalahnya itu ulama sepakat, tetapi turunan masalah itu para ulama berbeda pendapat. Dan kita di sini hanya menyebutkan 3-5 contoh. Kalau kita ingin mendalami masalah ini, contohnya banyak sekali. Dan hampir setiap masalah usul itu pasti ada turunan masalah yang para ulama itu berbeda pendapat. 5 masalah yang kita contohkan itu, yang pertama masalah kubur, yang berkaitan dengan kubur. Kemudian yang kedua masalah melihat wajah Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga masalah antara Utsman bin Affan dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang keempat masalah berdoa. Kemudian yang kelima itu masalah banyak, disebutkan oleh Syekhul Islam banyak masalah. Kita masuk di masalah yang pertama dulu, yaitu masalah kubur. Berkaitan dengan kubur itu ada masalah yang disepakati oleh para ulama, sehingga itu nanti dimasukkan dalam bab usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu tentang azab kubur dan nikmat kubur. Bahwasanya di alam kubur itu ada azab, di alam kubur itu juga ada nikmat, dan itu sepakat ulama. Demikian juga makna masalah azab kubur, ada fitnatul qabri, itu dalilnya banyak. Jadi di alam kubur itu ulama sepakat bahwasanya di alam kubur itu ada kenikmatan dan ada azab. Turunan dari masalah ini yaitu ada beberapa masalah yang menjadi cabang, dan itu tidak dimasukkan dalam masalah usul, tapi masalah furu'. Yang pertama, apakah azab itu, yaitu azab, kemudian pertanyaan, fitnah kubur, azab dan fitnah. Kalau azabul qabr itu azab, kalau fitnah itu pertanyaan. Apakah azab atau fitnah kubur itu menimpa jasad saja, atau roh saja, atau jasad dan roh sekalian? Ini masalah ini, yaitu kita sedikit membahas masalah ini. Disebutkan oleh para ulama, hal soal wa adzabul qabri wa na'imuhu lil badani faqat am lirruhi faqat am lahuma ma'an. Apakah azab kubur, nikmat kubur, pertanyaan kubur itu menimpa badan saja, atau roh saja, atau keduanya? Maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini menjadi 3 pendapat. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, anna su'al al-qabri lirruhi faqat. Pertanyaan kemudian azab itu hanya menimpa rohnya saja, sedangkan jasadnya tidak, karena jasadnya sudah dimakan sama tanah, tetapi rohnya saja. Ini pendapatnya Imam Ibnu Hazm dan pendapatnya Imam Ibnu Hubairah. Ini pendapat yang pertama, yaitu yang menimpa itu hanya rohnya saja. Al-qaulu tsani, kemudian pendapat yang kedua, anna su'al al-qabri lil badani faqat. Dan ini pendapat yang paling lemah, bahwa pertanyaan kubur, azab kubur itu hanya menimpa badan, yaitu hanya badannya saja. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan sebagian ulama Hambali.
Hanabilah seperti Imam Ibnu Aqil, demikian juga seperti sebagian ulama-ulama Karramiyah yang mengatakan bahwa pertanyaan azab itu hanya menimpa badan. Kemudian pendapat yang ketiga, yaitu pertanyaan dan azab nikmat itu yakunu lirruhi wal badani ma'an, menimpa kepada badan dan ruh bersamaan, yaitu di alam kubur itu nanti akan menyatu lagi, antara ruh dan jasad menyatu. Kemudian dua-duanya ditanya, dan kalau bisa mendapatkan kenikmatan, kalau tidak diazab. Dan itu pendapat jumhur, itu pendapat mayoritas para ulama. Dan dalil jumhur itu banyak sekali. Oleh itu kita kuatkan tentang pendapat ini, pendapat jumhur. Tetapi saya katakan dari awal bahwasanya ini masalah khilafiyah. Ini masalah khilafiyah. Yaitu kalau kita itu menguatkan pendapat jumhur, itu memang pendapat jumhur yang paling kuat. Tetapi kalau kita itu menyesatkan pendapat yang lain, maka tidak. Kemudian masalah yang kedua, apakah anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik ditanya dalam kuburan? Ini juga khilaf di antara para ulama. Kenapa yang menjadi khilaf itu? Karena mereka itu belum punya akal. Mereka itu belum punya akal. Sehingga kalau mereka meninggal, anak-anak kecil ini ditanya atau tidak? Ikhtilafal ulama fil atfal. Ulama berbeda pendapat dalam anak-anak yang meninggal dunia. Hal yus'aluna fi kuburihim, apakah mereka itu ditanya dalam kuburan atau tidak? Ala qaulini, ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, annahum yus'aluna, bahwa anak-anak kecil itu mereka nanti akan ditanya sama malaikat Munkar dan Nakir. Man rabbuka, itu ditanya, sampai walaupun dia itu matinya dalam kondisi bayi, itu nanti di alam kuburnya ditanya. Ini merupakan pendapat sebagian ulama mazhab Malikiyah dan sebagian ulama mazhab Hanabilah, dan ini yang dikuatkan oleh Imam Al-Qurtubi dan juga dipilih sama Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Syekhul Islam lebih menguatkan pendapat ini. Demikian juga Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Hujahnya apa mereka itu? Hujahnya, kalau kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh, beliau mengatakan wa hujjatu man qala innahum yus'alun, dalil yang dipakai oleh ulama-ulama yang mengatakan anak kecil itu ditanya, annahu yushra'u sholatu alaihim, karena kalau ada anak meninggal dunia itu diperintahkan dan disyariatkan mensolatkannya. Wa du'a'u lahum, dalam solat itu ada doa. Wa su'alullahi ay yaqiyahum azabal qabri wa fitnatal qabri, bahkan kita itu dianjurkan untuk mendoakan anak itu dengan keselamatan dari azab kubur. Sebagaimana dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Malik, Imam Ibnu Abi Syaibah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu beliau berkata, annahu shalla ala janazati sabiyyin. Abu Hurairah itu pernah mensolatkan bayi yang meninggal, fasumi amin doaihi, dan terdengar dari doanya Abu Hurairah, Allahumma qihi azabal qabri, wahai Tuhanku, selamatkan anak itu dari azab kubur. Kemudian juga wahtaju bima rawahu Ali bin Ma'bad an Aisyah radhiyallahu anha. Demikian juga mereka juga berdalil dengan riwayat dari Aisyah, annahu murra 'alaiha bi janazati sabiyyin shaghir. Pernah Aisyah itu beliau yaitu papasan dengan bayi yang meninggal dunia yang mau dikuburkan. Fabakat, kemudian Aisyah itu menangis. Faqilalaha, kemudian ditanyakan kepada beliau, ma yubkika ya ummul mukminin, apa yang membuat kamu menangis wahai Aisyah? Faqalat hadza sabi, maka beliau mengatakan, anak kecil ini bagitu lahu syafqatan alaihi min dhammatil qabri, saya menangis itu karena saya kasihan ketika anak itu dihimpit dalam kuburannya. Ya, ini dalil yang digunakan sama ulama yang pertama, yaitu bahwa anak kecil pun juga ditanya. Kalau ditanya berarti nanti ada konsekuensi. Bisa menjawab pertanyaan berarti mendapatkan kenikmatan, kalau tidak berarti diazab, walaupun dia itu anak kecil. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua,
annahum la yumtahanuna wa la yus'aluna fi quburihim. Anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik itu mereka tidak ditanya dan mereka itu tidak mendapatkan azab. Mereka tidak ditanya dan tidak ada azab bagi mereka. Dan itu pendapat ulama Syafi'iyah dan sebagian ulama Malikiyah dan Hambaliyah dan Hanabilah. Dan dalil mereka, yaitu dalilnya mereka itu juga disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dalam kitab Ar-Ruh beliau mengatakan qalal akharun. Ulama-ulama yang lain mereka mengatakan as-su'alu innama yakunu liman aqalar rasul wal mursil. Namanya pertanyaan itu hanya berlaku bagi orang yang punya akal, yang bisa mencerna Rasul yang diutus dan Allah yang mengutus. Fayus'al hal amana bir Rasul wa ata'ahu amla. Sehingga orang itu berhak untuk ditanya dia itu taat sama Rasul atau tidak. Fayuqalu lahu, ditanyakan kepada dia, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli alladhi bu'itsa fikum. Bagaimana pendapat kamu tentang laki-laki yang diutus kepada kamu ini? Fa amma tiflu alladhi la tamyiza lahu biwajhin ma. Kata mereka, sedangkan bayi yang dia itu belum mencerna, fa kaifa yuqalu lahu, bagaimana bisa ditanyakan, ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Bagaimana pendapat kamu tentang orang ini? Walau rudda ilaihi aqluhu fil qabri, walaupun akalnya dikembalikan, anak itu belum bisa mencerna karena dia itu masih bayi meninggalnya. Setelah itu mereka membantah wa amma hadithu Abu Hurairah. Sedangkan hadis Abu Hurairah tadi yang berdoa Allahumma qihi azabal qabri, maka mereka mengatakan azab itu bukan berarti harus disiksa. Bukan, azab itu termasuk kesedihan. Jadi namanya azab itu kita misalkan sebagaimana mereka mengatakan, sebagaimana dalam sebuah riwayat, innal mayyit la yu'adzab bi bukai ahlihi. Mayit itu akan diazab dengan tangisan keluarganya. Kan yang berbuat dosa keluarganya, bukan mayitnya. Tapi kenapa mayitnya diazab? Maka kata mereka, yang dimaksud dengan azab itu bukan disiksa, bukan. Tetapi dia itu merasa sedih, dia menangis karena berpisah dengan orang tuanya, atau dia itu masuk alam baru, akhirnya dia itu kaget. Itu semuanya termasuk bagian dari azab. Jadi intinya di sini ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Apakah bayi itu mereka ditanya kemudian diazab atau mendapatkan kenikmatan atau tidak? Kemudian masalah yang ketiga, apakah mayit mendengar suara orang yang masih hidup? Yaitu apakah mayit, yaitu orang yang sudah dikuburkan, kita sudah menguburkan jenazah, apakah dia itu mendengar suara yang masih hidup atau tidak? Halil mauta yasma'una kalamal ahya, apakah orang yang sudah meninggal bisa mendengar suara orang yang masih hidup? Ikhtalafa ahlul ilmi fi hadhil mas'alati al aqwal. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini menjadi tiga pendapat. Pendapat yang pertama, nafyu sima'il amwat lil ahya. Mereka menafikan orang yang sudah mati tidak mungkin mendengar suara orang yang masih hidup karena sudah terputus, yaitu sudah ada barzah. Ini pendapatnya Aisyah radhiyallahu anha, pendapatnya Abdullah bin Abbas, pendapatnya Abdullah bin Mas'ud, dan ini pendapat jumhur ulama, dan itu yang dirojihkan oleh Imam Ibnu Abidin, Imam Ibnu Hammam, Imam Ibnu Jaim, kemudian Al-Qadhi Iyad, kemudian Qadhi Abu Ya'la, dan itu juga yang dirojihkan sama Syekh Albani, Syekh Utsaimin, dan Syekh bin Baz. Ya, dan itu pendapat yang masyhur lah di kalangan kita. Mereka, kalau ulama-ulama ini, mereka itu berdalil dengan dalil umum, dalil ayat-ayat umum yang menunjukkan bahwa orang yang sudah mati itu selesai, mereka sudah masuk di alam barzah, tidak mungkin ketemu lagi dengan alam dunia. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summud du'a idza wallaw mudbirin. Engkau Muhammad tidak akan bisa menjadikan orang yang mati itu bisa mendengar lagi. Allah Ta'ala berfirman juga, dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dialah Tuhan kalian yang benar, pemilik kekuasaan, sedangkan tuhan-tuhan yang kalian sembah tidak memiliki walaupun cuma lapisan biji kurma. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum.
Kalaupun kalian memanggil mereka yang sudah mati, mereka tidak akan bisa mendengar suara kalian, doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, kalaupun mereka mendengar, tidaklah mereka itu bisa mengabulkan permintaan kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bi syirkikum, dan nanti di hari kiamat mereka pun akan mengingkari kesyirikan kalian. Ini pendapat yang pertama, yang mengatakan bahwa total sudah tidak bisa mendengar sama sekali, selesai. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Pendapat yang kedua, dhahaba fariqun min ahlil ilmi ila annal mauta yasma'una fil jumlah. Sebagian ulama mereka berpendapat bahwa orang yang mati itu bisa mendengar secara jumlahnya. Yaitu masalah secara jumlah itu maksudnya itu mendengar secara global. Tapi nggak setiap obrolan, tidak setiap ucapan, tidak setiap kondisi itu bisa. Wala yasma'una fi kullil ahwal, tetapi mereka itu tidak bisa mendengar setiap waktu. Jadi dikaitkan yaitu mendengar dalam apa? Dalam ini. Mendengar dalam ini saja, mendengar dalam ini saja. Selain itu enggak. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, wa hunaka fariqun akhar ra'a annahum yasma'una fi kullil ahwal. Sedangkan pendapat yang ketiga berpendapat bahwa orang yang meninggal mendengar orang yang mati dalam semua kondisi. Sehingga kita ke sana ziarah kubur, kita ngobrol, itu mereka mendengar. Namun lakinnahum la yastati'unal intifa' bima yasma'unahu. Tetapi walaupun mendengar, mereka tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang didengarkan. Yaitu mereka sudah selesai, mereka sudah meninggal. Tidak mungkin lagi mereka itu beramal soleh lagi, selesai. Dan pendapat yang kedua itu pendapat yang jadi kalau dilihat dari khilaf ini, walaupun jumhur mengatakan bahwa selesai, tidak mungkin mendengar lagi, tapi wallahu alam kalau pendapat saya pribadi itu lebih cenderung kepada pendapatnya Syekhul Islam dalam masalah ini, yaitu Syekhul Islam merujukkan pendapat yang kedua, yaitu hukum asalnya memang tidak mendengar, namun banyak dalil yang menyebutkan dalam beberapa kondisi itu mereka mendengar, sehingga dalil itu harus kita kumpulkan semua. Maka kita katakan dalil umum itu sebagai kaidah asal, sedangkan beberapa riwayat yang mendengar itu sebagai pengecualian. Lebih dari itu tidak. Contohnya Rasulullah mengatakan innal abda idza wudi'a fi qabrihi. Seseorang itu kalau sudah diletakkan dalam kuburan, wa tawalla anhu ashabuhu, dan keluarganya itu sudah pada pulang, teman-temannya pulang, innahu la yasma'u qur'ani alihim. Mayit itu mendengar suara sandalnya. Jelas mendengar berarti kan. Sandal itu kan gerakan orang hidup. Contohnya lagi, hadis riwayat juga Rasulullah SAW itu ketika perang Badar, selesai perang kan kaum muslim menang, banyak orang kafir yang meninggal dunia. Setelah itu mereka itu orang kafir itu dikuburkan di sumur Badar, dikuburkan dalam sumur tutup. Rasulullah itu tinggal di Badar itu 3 hari, yaitu bikin kemah di situ, istirahat di situ 3 hari. Setelah selesai Rasulullah itu mau pulang. Maka ketika Rasulullah mau pulang, Rasulullah itu mendatangi kuburan orang-orang kafir Quraisy itu. Rasulullah panggil satu persatu, ya Aba Jahal bin Hisham, ya Umayyah bin Khalaf, ya Uqbah bin Rabi'ah, ya Syaibah bin Rabi'ah. Dipanggil satu-satu. Alaysa qad wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan. Kalian mendapatkan janji Tuhan kalian atau tidak? Fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Kalau saya sudah mendapatkan janji Tuhan saya. Faqala Umar, akhirnya Umar bin Khattab bertanya. Waktu itu Umar itu membersamai Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa yasma'u?" Ya Rasulullah, engkau ngobrol dengan orang yang sudah mati, bagaimana bisa mereka mendengar? Anna yujibu wa qad jayyafu. Bagaimana mereka bisa memenuhi panggilan engkau ya Rasulullah, wong mereka sudah jadi bangkai? Maka Rasulullah mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku di tangannya, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Tidaklah kalian itu lebih mendengar daripada apa yang saya ucapkan kepada mereka. Yaitu apa? Mereka itu lebih mendengar apa yang saya ucapkan daripada kalian. Walakinnahum la yaqdiruna ayyujibu. Tetapi mereka itu tidak mampu untuk menjawabnya. Dan tadi riwayat yang kita sebutkan semuanya sahih. Yang pertama riwayat Muslim, ini riwayat Bukhari. Maka Syekhul Islam beliau mengatakan setelah mengumpulkan riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa
si mayit itu bisa mendengar suara orang yang masih hidup dalam beberapa kasus, tidak semua kasus, beberapa saja. Maka beliau mengatakan fahadhihin nusus wa amthaluha. Syekh Utsaimin mengatakan nas-nas ini dan yang semisal dengan itu banyak. Beliau mengatakan tubayyinu annal mayyita yasma'u fil jumlati kalamal ahya, sebagai dalil bahwasanya mayit mendengar suara orang yang masih hidup secara jumlahnya. Wala yajibu ayyakuna sam'u lahu daiman, tapi mendengarnya itu enggak harus terus-menerus dalam semua kondisi, tidak. Bal qad yasma'u fi halin duna halin. Beliau mengatakan tapi terkadang si mayit itu mendengar dalam satu kondisi, tapi kondisi yang lain tidak. Kama qad ya'ridu lil hayy fa innahu yasma'u ahyanan. Sebagaimana orang yang hidup saja terkadang mendengar suara orang, terkadang tidak. Nah, makanya kita katakan, kalau maksud Syekhul Islam itu, maksud kita katakan memang hukum asalnya itu si mayit itu tidak mendengar. Itu hukum asalnya. Tapi ketika ada dalil yang menyebutkan mereka mendengar, kita juga harus menetapkan. Misalkan gini, tadi kalau orang dikuburkan, pulang, maka si mayit itu mendengar suara sandalnya, maka kita katakan sandalnya didengar. Berarti kalau selain sandalnya, ngobrolan mereka, suara HP mereka, dan yang lainnya tidak. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya dalam masalah itu. Jadi intinya itu, apakah si mayit itu mendengar, kita katakan secara jumlah iya. Secara jumlah itu. Tapi secara rinciannya, maka terkadang mereka dalam beberapa kasus mendengar, terkadang tidak. Kemudian masalah yang selanjutnya yang keempat, apakah talqin mayit setelah meninggal dianjurkan? Nah, ini masalah yang banyak nggak diterima sama teman-teman kita ini. Ini yang paling banyak ributnya nanti di sini. Masalah talqin mayit. Kita pahami dan kita sepakati bahwa talqin itu yang paling utama ketika sebelum meninggal. Itu sepakat kita, nggak ada khilaf dalam bab ini. Yaitu sebelum meninggal itu namanya talqin itu sebelum meninggal. Sebagaimana Rasulullah itu mentalqin paman beliau, demikian juga Rasulullah mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah pasti dia masuk surga. Demikian juga Rasulullah mengatakan juga laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang mati kalian dengan la ilaha illallah. Kata Imam Nawawi, man hadarahul mautu, yang dimaksud dengan mautakun itu bukan orang yang sudah mati, bukan, tetapi orang yang dia itu mau mati, yang sudah datang tanda-tanda kematian. Ya, jadi fahami di sini bahwa kita sepakat bahwasanya talqin itu disunahkan sebelum mati. Nah, kita sepakat dalam bab ini. Kemudian yang kedua, kalau setelah mati, misalnya ketika dikuburkan, misalkan ditalqin dalam kuburan, bagaimana dalam masalah ini? Maka Syekhul Islam pun pernah ditanya masalah ini. Syekhul Islam pernah ditanya. Saya akan bacakan ucapan Syekhul Islam, jawaban beliau terhadap masalah ini. Kemudian nanti kita sebutkan tentang pendapat mazahib. Saya bacakan dulu ucapan Syekhul Islam. Beliau pernah ditanya, wahai Syekhul Islam, bagaimana tentang mentalqin orang ketika dia itu sudah meninggal? Maka beliau mengatakan talqinuhu al-mayyit ba'da mautihi. Beliau mengatakan mentalqin mayit setelah mati laisa wajiban bil ijma'. Tidak diwajibkan secara ijma'. Sepakat ulama, enggak ada khilaf. Maksudnya apa? Tidak wajib hukumnya. Itu sepakat, enggak ada khilaf. Walakana min amalil muslimin al-masyhuri bainahum ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi. Dan juga kita sepakati bahwa talqin itu enggak masyhur di kalangan Rasulullah sejak Rasulullah zamannya Khulafaur Rasyidin. Kalau seandainya masyhur pasti akan banyak riwayat. Tapi kalau enggak masyhur berarti menunjukkan enggak masyhur karena riwayatnya sedikit. Bal dzalika ma'thurun an ta'ifatin minas sahabah. Tetapi memang ada beberapa riwayat datang dari sebagian sahabat seperti Abu Umamah, Wathilah bin Asqa. Itu ada beberapa riwayat yang menganjurkan seperti itu. Maka setelah itu beliau mengatakan wa minal a'immati man rakhkhasa fihi kal Imami Ahmad. Maka para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi masalah ini. Beliau mengatakan ada ulama yang memberikan keringanan, silahkan diamalkan, silahkan. Seperti Imam Ahmad. Imam Ahmad memberikan keringanan, membolehkan. Hukumnya bagaimana? Hukumnya jaiz. Dianjurkan enggak? Enggak. Yang penting boleh. Silahkan kalau mau diamalkan, silahkan.
Waqad istahabbahu ta'ifatun min ashabihi. Namun ada juga ulama yang mesunnahkan untuk mentalkin. Siapa itu? Sebagian dari murid-muridnya Imam Ahmad dari mazhab Hambali. Wa ashabu Syafi'i, demikian juga dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Wa minal ulama man yakrahuhu li'tiqadi annahu bid'ah. Tapi ada juga ulama yang menganggap itu makruh. Kenapa makruh? Karena bid'ah. Enggak ada dalilnya yang sahih. Setelah itu beliau mengatakan fal aqwalu fihi thalatha. Maka berarti khilaf dalam masalah ini ada 3 pendapat. Khilafnya itu ada 3 pendapat. Beliau mengatakan al istihbabu wal karahatu wal ibahatu. Jadi khilaf ulama dalam masalah talqin mayit setelah mati itu ada 3 pendapat. Yang pertama mensunnahkan pendapat, kemudian yang kedua memakruhkan, kemudian yang ketiga membolehkan, yaitu hukumnya ibahah. Setelah itu beliau mengatakan wahadza aqdalul aqwal. Pendapat yang ketiga ini yaitu yang mengatakan boleh, yaitu pendapat Imam Ahmad tadi. Saya mengatakan dan itu pendapat yang paling adil, pendapat yang paling tepat. Dan kalau kita lihat mazhab itu disyariatkannya talqin itu mazhabnya 4 mazhab yang paling masyhur, muktamadnya dalam mazhab 4 itu seperti itu. Jadi kalau kita membaca pendapat ulama-ulama 4 mazhab yang masyhur, yang menjadi muktamad, itu semuanya mengatakan seperti itu. Seperti misalkan mazhab Hanafi, bahkan sebagian ulama sampai menjadikan itu sebagai tanda ahlu sunnah, saking masyhurnya di kalangan mazhab mereka. Imam Abdul Ghani Al-Ghunaymi Ad-Damashqi Al-Hanafi, beliau mengatakan wa amma talqinuhu ay al-mayyit fil qabri fa masyru'un. Beliau mengatakan sedangkan mentalkin mayit setelah dikuburkan sangat disyariatkan. Jadi kata beliau indah ahli sunnah, sebagaimana itu adalah pendapatnya ahli sunnah, sampai dijadikan ciri ahli sunnah. Tapi kita katakan bukan. Sebagaimana tadi kita sebutkan, perbedaan pendapat itu nggak bisa dijadikan sebagai ciri ahli sunnah. Kemudian mazhab Al-Maliki, berkata Imam Al-Qurtubi, masyhur, yaitu Imam Al-Qurtubi ngarang sebuah kitab At-Tazkirah bi ahwalil mauta wal akhirah. Beliau sampai bikin bab di kitabnya itu, bab maja'a fi talqinil insan ba'da mautihi. Bab tentang mentalkin orang yang sudah meninggal dunia dengan syahadat al-ikhlas fil lahdihi, dengan syahadat keikhlasan di kuburannya. Setelah itu beliau mengatakan waqad dzukira annal amal jara fi qurtubata ala talqinil mayyit. Dan telah disebutkan bahwa perbuatan seperti ini, kebiasaan seperti ini mentalkin mayit itu merupakan budaya yang berjalan di Cordoba. Ala talqinil mayyit wastushhida bi nasihati syekhihi Abil Abbas Al-Qurtubi fi jawiz talqin. Dan sempat ditanyakan masalah ini kepada gurunya itu yaitu Imam Abul Abbas Al-Qurtubi, dan beliau juga membolehkan. Kita lihat mazhab Syafi'i sekarang. Kita mazhab Syafi'i. Al-Imam Nawawi rahimahullah taala beliau mengatakan qala jama'atun min ashabina yustahabbu talqinul mayyit aqaba dafnihi. Kata beliau mengatakan, dan banyak dari teman-teman kita yaitu bermazhab Syafi'iyah itu mensunnahkan untuk mentalqin mayit setelah dikuburkan. Selanjutnya beliau mengatakan thumma qala mimman nassu ala istihbabihi al-Qadhi Husain. Termasuk yang mensunnahkan itu adalah Qadhi Husain. Setelah itu beliau mengatakan wasu'ila Syekh Abu Amr Ibn Salah, dan Imam Ibn Salah, ulama besar al-hadis rahimahullah, faqala, ditanyakan kepada beliau, kemudian beliau mengatakan at-talqinu huwa alladhi nakhtaruhu wa na'malu bihi. Talqin itu yang kami pilih, pendapat sunnahnya talqin itu yang kami pilih, dan itu yang kami amalkan. Setelah itu kata Imam Nawawi, beliau mengatakan wala yazal ahlu syami alal amali bihadza fi zamani man yuqtada bihi ilal an. Dan adat ini menjadi budaya sejak zaman dulu sampai sekarang di Syam. Ini kata Imam An-Nawawi. Imam Asy-Syirbini juga seperti itu. Imam Asy-Syirbini dalam Mughnil Muhtas beliau mengatakan wa yusannu talqinul mayyit mukallaf ba'da dafn. Disunahkan untuk mentalqin mayit yang mukallaf setelah dikuburkan. Sekarang mazhab Hambali. Mazhab Hambali berkata Imam Mansur bin Yusuf Al-Bahuti Al-Hambali. Beliau mengatakan faidatun, sebuah faidah, yustahabbu talqinul mayyit ba'da daf'ini inda aktsaril ashab.
disunahkan untuk mentalkin mayit setelah dikuburkan, dan itu pendapat mayoritas ulama mazhab Hambali, mazhab Hanabilah. Berarti kalau kita membaca semua ini berarti mayoritas, dinamakan mayoritas jumhur, bahkan semua mazhab itu mengatakan sunnahnya mentalkin mayit setelah dikuburkan. Kalau orang bertanya, lah kan hadisnya dhaif. Iya, hadisnya dhaif, bahkan sebagian mengatakan hadisnya palsu. Tapi silahkan, kalau Anda mau melemahkan itu silahkan, itu hak Anda. Anda tidak mau mengamalkan, ya itu nggak ada masalah juga itu. Tapi untuk menjadikan itu sebagai ciri ahlu sunnah, salafi itu tidak talqin mayit, apalagi yang mentalqin mayit itu sesat atau sufi atau kuburiyun dan yang lainnya, itu enggak sampai banyak ulama yang mengatakan sunnah gitu. Nah, sekarang kita masuk di poin yang kedua tentang melihat wajah Allah Ta'ala. Ulama sepakat dalam dua perkara dalam bab ini. Ada dua perkara yang ulama sepakat, yaitu bahwa orang mukmin di surga bisa melihat wajah Allah Ta'ala. Sepakat. Dan itu menjadi akidah ahlu sunnah wal jamaah. Orang mukmin di surga mereka bisa melihat wajah Allah Ta'ala. Kemudian kedua yang disepakati, bahwa di dunia tidak ada seorang pun yang bisa melihat wajah Allah Ta'ala. Saya mengatakan, siapa yang di dunia mengaku dirinya melihat wajah Allah secara langsung dengan mata telanjang, maka dia dhalun mudillun adhal min himari ahli. Dia sesat, menyimpang, lebih sesat daripada keledai yang dia miliki itu. Itu kalau dia sambil mengatakan apa? Saya bisa melihat wajah Allah sekarang itu. Ini orang yang mengatakan seperti itu, dia sebagai ahlul bidah. Nah, tapi masalah ini ada turunan masalah. Nah, saya sebutkan ada 3 turunan masalah itu. Yang pertama, apakah orang kafir dan munafik melihat wajah Allah di padang mahsyar atau tidak? Yaitu orang kafir, orang munafik itu melihat wajah Allah atau tidak? Maka ulama dalam masalah ini terbagi menjadi 3 pendapat. Yang pertama, pendapat yang pertama, annal kufar la yarawna bahum bihalin. Orang kafir tidak melihat wajah Allah sama sekali. Sama sekali. Yaitu mereka tidak mungkin melihat wajah Allah Ta'ala, termasuk di padang mahsyar. Setelah meninggal selesai, tertutup mereka. Dan itu pendapat qaulu aktsaril ulama ilmu ta'akhirin, mayoritas ulama yang belakangan. Dan itu termasuk yang dirojikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalilnya banyak. Kemudian yang kedua, mazhab yang kedua, bahwa melihat itu hanya bisa dijalankan sama orang-orang yang pernah mentauhidkan Allah Ta'ala. Siapa itu? Berarti yang mentauhidkan Allah, yang penting dia itu ada kepercayaan sama Allah Ta'ala lah gitu. Dia masih ibadah sama Allah Ta'ala. Berarti siapa itu? Berarti orang Muslim, orang Yahudi, orang Nasrani, kemudian orang munafik. Ini semuanya melihat Allah Ta'ala di padang mahsyar. Maksudnya kita pembahasannya di padang mahsyar. Orang-orang yang masih beribadah sama Allah Ta'ala, tapi setelah mereka melihat, setelah itu langsung mereka ditutup. Mereka langsung ditutup, akhirnya setelah itu tidak bisa melihat wajah Allah Ta'ala lagi. Kemudian mazhab yang ketiga, annal kufar yarawnahu ru'yatu ta'rif wa ta'zib. Orang kafir itu melihat, tapi melihat untuk ditambahkan azab bagi mereka. Jadi melihat itu untuk ketakutan, bukan melihat untuk menikmati, bukan. Tapi melihatnya itu untuk sebagai tambahan bagi azab mereka. Thumma yahtajibu anhum liya'dhamu azabuhum wa yashtaddu iqabuhum. Setelah itu ditutupi. Mereka melihat sedikit, setelah itu tutupi. Ini adalah pendapatnya Abdul Hasan bin Salim wa Abu Suhail bin Abdullah al-Tusturi. Dan wallahu alam, masalah ini pendapat yang paling kuat kalau bagi saya itu pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga yaitu bahwasanya orang kafir itu melihat Allah Ta'ala, tapi melihat namanya ru'yatut ta'zib. Yaitu kayak kita itu melihat qadhi, seorang mufti yang hakim yang marah itu, kita melihat, tapi kita itu melihat malah ketakutan kita itu, bukan untuk menikmati. Sedangkan nanti di surga itu kan melihatnya itu untuk menikmati. Kemudian masalah yang kedua, apakah Rasulullah SAW itu melihat wajah Allah ketika Isra Mi'raj atau tidak? Yaitu ketika Rasul Isra dan Mi'raj. Itu nanti ada 3 pendapat ulama dalam masalah ini. Yang pertama, Rasulullah SAW itu lam yara rabbahu fi lailatul Mi'raj. Rasulullah tidak melihat wajah Allah ketika Isra Mi'raj, dan itu pendapat jumhur sahabat, pendapat mayoritas para sahabat. Ini pendapatnya Aisyah, Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, dan itu pendapat salah satu dari riwayatnya Imam Ahmad, dan itu pendapat yang pendapat yang sangat kuat dalam bab ini, yang paling kuat karena dalilnya banyak.
Kemudian pendapat yang kedua, Rasulullah SAW itu ra'a rabbahu lailatal mi'raj. Rasulullah itu melihat wajah Tuhannya. Melihat wajah Tuhannya ketika Isra Mi'raj. Itu pendapatnya Abdullah bin Abbas, pendapatnya Anas, pendapatnya Ikrimah, Hasan, Rabi' bin Sulaiman, Ibnu Khuzaimah, Ka'ab bin Ahbar, Az-Zuhri, Urwah bin Zubair, Al-Ma'mar, dan itu pendapat yang dirojekkan oleh Imam Nawawi. Mereka pun juga punya dalil. Dalilnya apa? Laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Khilaf ulama ahli tafsir dalam masalah ha, dhamirnya kemana? Ra'ahu. Banyak ulama yang mengatakan ra'ahu itu Jibril, tapi ada juga ulama yang mengatakan ra'ahu ra'a Rasul itu ra'a melihat Allah Ta'ala. Hu-nya itu kembali kepada Allah Ta'ala. Pendapat yang ketiga, tawaqquf fil mas'alati. Diam. Itu apakah melihat? Wallahu a'lam. Ini pendapat Qadhiyat dan pendapatnya Imam Al-Qurtubi, dan pendapat ini yang paling lemah. Sebagian ulama menggabung antara pendapat yang pertama dan kedua. Yaitu apa? Semuanya itu sepakat sama-sama tidak melihat dengan mata. Tapi yang menjadi khilaf itu melihat dengan hati. Maka sebagian mengatakan kalau pendapat yang kedua, seperti Abdullah bin Abbas dan yang lainnya yang mengatakan melihat, itu ada beberapa riwayat yang mengatakan ra'a biqalbihi. Rasulullah itu melihat dengan hatinya. Sebagian riwayat mengatakan ra'a bifu'adihi marratain. Rasulullah itu melihatnya 2 kali dengan hatinya. Sehingga mengatakan apa? Berarti bisa yang pendapat kedua itu dibawa melihat dengan hati. Kalau pendapat yang pertama itu melihat dengan mata. Nah, jadi ada yang menggabungkan seperti itu. Ada yang berjuang untuk menggabungkan. Dan yang berjuang untuk menggabungkan itu seperti Muhammad bin Amin Asy-Syinkiti. Demikian juga Lajnah Daimah seperti itu. Syekhul Islam juga berjuang untuk menggabungkan. Jadi 2 pendapat itu sebenarnya nggak ada bedanya. Cuma yang pertama itu bicara dengan mata langsung, telanjang. Kalau yang kedua itu bicaranya dengan hati, melihat dengan hati, bukan dengan mata. Kemudian juga melihat Allah dalam mimpi, itu masalah juga khilaf juga di antara ulama. Ada yang mengatakan bisa, ada yang mengatakan nggak bisa. Wallahu alam, kalau pendapat yang paling kuat itu bisa, tetapi Allah sudah berubah bentuknya, bukan kepada wujud yang asli, tapi Allah itu gambarannya sudah berubah. Kita masuk poin yang ketiga, dalam masalah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Yaitu masalah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib itu ada 2 masalah yang berbeda, walaupun sama, yaitu pembahasan cuma antara Utsman dan Ali. Tapi diingatkan oleh para ulama bahwa di dalam masalah Utsman dan Ali itu ada masalah yang disepakati Ahlussunnah sehingga nanti masuk dalam usul akidah Ahlussunnah. Yang kedua, ada yang dikhilafkan oleh para ulama sehingga itu masuk dalam bab furu'. Apa yang disepakati? Yang disepakati itu masalah afdholiyah, masalah ahaqqu bil khilafah. Jadi fahami dulu sebelum kita masuk ini, kita fahami. Kalau berbicara masalah afdholiyah, sepakat ulama bahwa manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul itu 2 orang. Itu gak ada khilaf. Yaitu siapa? Abu Bakar, kemudian Umar. Bicara masalah afdholiyah, itu gak ada khilaf di sini. Siapa yang mengatakan ada orang yang lebih mulia daripada 2 orang ini, maka dia menyimpang. Karena ulama sepakat, bahkan ulama sahabat sepakat 2 ini. Yang menjadi khilaf itu setelah Umar, siapa yang lebih mulia? Itu nanti kita bahas. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang disepakati oleh para ulama itu, siapa yang berhak menjadi khalifah. Maka yang berhak menjadi khalifah itu secara tertib 4 ini. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Sehingga antara Utsman dan Ali itu, jika yang kita bicarakan itu masalah siapa ahaqiyah bil khilafah, siapa yang layak menjadi khalifah, maka itu sepakat para sahabat, para tabi'in, ulama kita semuanya sepakat, nggak ada khilaf. Siapa yang mengatakan Ali lebih berhak menjadi khalifah, maka dia menyimpang akidahnya. Karena dalam masalah ini nggak ada khilaf. Kemudian yang kedua, yang terjadi khilaf para ulama itu tentang siapa yang lebih mulia antara Utsman dan Ali. Bukan antara Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar Umar sepakat. Tapi di bawahnya itu yang menjadi khilaf antara Utsman dan Ali. Ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa kami
kunna naqul wa Rasulullahi hayyun, kami mengatakan, dan Rasulullah masih hidup waktu itu, manusia terbaik itu adalah Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman. Ada yang seperti itu. Ada yang mengatakan Abu Bakar, Utsman, thumma naskut, setelah itu kamu diam. Maka itu intinya berbicara tentang siapa yang lebih utama antara Utsman dan Ali. Jumhur ulama, mayoritas para ulama, mereka mengatakan Utsman lebih mulia daripada Ali. Sehingga tertib khilafah itu kayak tertib afdhaliyah. Itu kalau ini pendapat jumhur. Tapi sebagian ulama mengatakan, seperti ulama-ulama Irak, mereka mengatakan dalam masalah keutamaan Ali lebih mulia daripada Utsman. Sehingga apa? Berarti khilaf dalam masalah keutamaan. Tetapi kalau masalah khilafah itu tidak ada khilaf. Sepakat para ulama, nggak ada khilaf. Kemudian kita masuk yang keempat, dalam masalah berdoa. Yang keempat, dalam masalah berdoa, Syekhul Islam menyebutkan bahwa ada dua masalah yang berbeda. Yang pertama, ibadah. Ibadah itu termasuk berdoa, istighosa, bersumpah, maka itu hanya untuk Allah Ta'ala. Karena itu masuknya dalam bab ibadah. Siapa yang dia itu berdoa, istighosa, bersumpah kepada selain Allah Ta'ala, maka dia syirik. Dia berbuat kesyirikan. Kenapa? Karena itu ibadah. Setelah itu beliau mengatakan, tetapi ulama itu berbeda pendapat dalam masalah bertawassul. Bertawassul. Tawassul itu apa? Dia minta sama Allah dengan menyebutkan nama orang. As'aluka bi Muhammad. As'aluka bi jahi Muhammad. Saya meminta kepada wahai Tuhanku dengan nama Nabi Muhammad. Itu namanya bertawassul. Nah, masalah bertawassul ini, yaitu yang kita maksudnya bertawassul itu bertawassul kepada orang yang sudah meninggal dunia. Maka kita pahami di sini tawassul, masalah tawassul itu. Saya jelaskan dulu sedikit supaya nanti tergambar, karena ini perdebatan panjang di bab ini saya itu. Jadi masalah tawassul itu perlu kita pahami bahwa ada masalah tawassul yang disepakati, yaitu apa? Disyariatkannya tawassul dengan satu dari tiga, dinamakan dengan tawassul masyru'. Satu dari tiga. Yang pertama, bertawassul dengan nama sifat Allah Ta'ala. Ini sepakat, nggak ada khilaf akan bolehnya. Seperti kita mengatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuhanku, engkau itu maha pengampun. Nama Allah Ta'ala. Tuhibbul afwa, mencintai pengampunan, sifat Allah Ta'ala. Setelah itu baru kita mengatakan fa'fu anni, tolong maafkan saya. Itu bertawassul dengan nama dan sifat Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, bertawassul dengan amal soleh. Seperti yang masuk dalam gua 3 orang itu, setelah itu jatuh batu besar menutupi pintu gua. Setelah itu mereka semuanya berdoa, minta sama Allah dengan menyebutkan amal soleh mereka. Kemudian yang ketiga, bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup dan hadir. Minta doanya mereka, dan itu boleh. Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah ketika sholat Jumat. Ya Rasulullah, sudah lama nggak turun hujan sampai mati tumbuhan-tumbuhan kami itu. Tolong doakan. Rasulullah berdoa. Setelah itu langsung turun air hujan. Nah, jadi dalam 3 masalah ini kita sepakat bahwasanya dalam 3 masalah ini boleh, bahkan dianjurkan. Ya, ini tawassul seperti ini dianjurkan. Yang menjadi khilaf itu kalau bertawassul dengan model lain. Maksudnya model lain itu apa? Kita itu bertawassul dengan minta, dengan menyebut nama orang atau kumpulan dia. As'aluka bijahi nabiyika, wahai Tuhanku, saya meminta kepada engkau dengan kemuliaan nabimu. Dengan kemuliaan nabimu, misalkan menyebutkan orang atau menyebutkan kemuliaan orang itu, atau menyebutkan amal soleh orang, bukan amal soleh kita gitu. Tapi amal soleh orang ini kan perkara baru. Maka di sini dalam masalah ini para ulama itu khilaf menjadi 3 pendapat. Dalam masalah ini ulama berbeda pendapat, yaitu bertawassul dengan orang, baik dia itu sudah meninggal dunia atau amal dia, kemuliaan dia. Itu ulama nanti khilaf menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama, al-man'u mutlaq, melarang secara totalitas, nggak boleh, dilarang, pokoknya nggak boleh. Ini seperti pendapatnya Imam Abu Hanifah dan murid-murid beliau, dan pendapat ini juga yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.
Kalau Imam Muhammad bin Abdul Wahab, beliau lebih cenderung kepada hukumnya makruh. Dan beliau mengatakan ini katanya pendapat jumhur. Yang mengatakan makruh itu pendapat jumhur. Kemudian mazhab yang kedua, pendapat yang kedua, jawazu tawassul bihi sallallahu alaihi wasallam khosotan. Boleh bertawasul hanya kepada Nabi Muhammad saja. Selain itu nggak boleh. Misalkan kepada orang soleh dan yang lainnya nggak boleh. Itu hanya khusus untuk Nabi Muhammad. Ini pendapatnya Abi Muhammad Izzuddin bin Abdissalam. Pendapatnya khusus untuk Nabi Muhammad. Wal qaulu tsalits, pendapat yang ketiga, jawazu dzalika fi haqqihi wa haqqi ghairihi. Ma'atiqadi anna nafi' wa dharr huwa Allah. Boleh bertawasul dengan Nabi Muhammad dan kepada ulama yang lainnya. Selama dia itu masih meyakini bahwa Allah yang memberikan manfaat dan madarat itu hanya Allah Ta'ala. Tidak ada yang lainnya. Sedangkan yang disebutkan itu nggak bisa memberikan manfaat dan madarat. Yang disebutkan itu hanya penguasa saja itu. Ini pendapatnya Imam Asy-Syaukani dalam kitab beliau Tuhfatul Dzakirin. Pendapat Imam Asy-Syaukani. Jadi gambarnya gini, saya gambarkan ya supaya kita itu tergambar pembahasan masalah tawasul itu. Saya sebutkan kan di situ itu. Jadi ini memang kita meneliti lama masalah ini itu. Sehingga masalah itu perlu saya gambarkan, saya rincikan supaya tergambar. Jadi sepakat ulama. Jadi bedakan di sini, bedakan dulu antara tawasul dan istighosah. Yang ini, tawasul dan istighosah. Kalau istighosah kepada Rasulullah misalkan itu, sepakat ulama hatta mazhab Syafi'iyah. Nggak ada khilaf dalam bab ini itu. Sepakat bahwasanya itu syirik. Kenapa syirik? Karena istighosah itu doa. Istighosah itu doa. Ketika dia beristighosah kepada Nabi atau kepada wali, maka dia itu telah berdoa kepada Nabi yang meninggal dunia atau wali. Itu syirik. Jadi istighosah itu termasuk bab doa. Dan doa itu termasuk ibadah. Maka doa, baik itu istighosah, kemudian juga yang lain, ketika ditujukan kepada Allah Ta'ala, maka itu syirik. Ini sepakat, yaitu masalah istighosah doa. Kemudian yang kedua, masalah iqsam, sumpah. Masalah bersumpah. Ini juga sepakat ulama bahwa bersumpah dengan nama selain Allah Ta'ala syirik. Bersumpah dengan nama selain Allah Ta'ala syirik. Tapi yang menjadi khilaf itu masuknya syirik akbar atau syirik asghar. Itu khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan itu masuk dalam syirik asghar. Kenapa? Karena syirkul alfaz, syirik yang berkaitan dengan lafaz. Ya, enggak sampai keyakinan. Kalau kecuali sampai meyakini bahwa nama itu, ya ini yang disebutkan misalkan demi wali ini misalkan itu, atau demi Muhammad gitu, billahi bil Ka'bati, demi Ka'bah. Kalau sampai meyakini itu bisa memberikan manfaat dan madarat tanpa Allah, jatuhnya syirik akbar. Bisa tergambar ya, paham ya? Nah, sekarang yang kita bahas di sini itu dinamakan dengan tawasul. Tawasul itu dia itu mintanya sama Allah semata, nggak ada yang lain. Tapi dia itu menyebutkan nama sesuatu. Maka perlu saya ingatkan di sini, fahami. Ketika dia mengatakan dalam bahasa Arab misalkan itu, dia mengatakan as'aluka bijahi Muhammad, bijahi nabiyika. Yaitu Tuhanku, saya meminta kepada engkau bijahi Muhammad. Maka perlu diingat di sini, perhatikan di sini, ba itu apa? Jadi kita pahami. Kalau itu sumpah, maka itu syirik. Tapi kalau itu mimbabit takkid, penyebutan sebagai takkid saja, maka itu khilafiyah yang kita sebutkan tadi. Misalkan kan gini, ba as'aluka bi Muhammad, as'aluka bi jahi nabiyika, misalkan itu. Wahai Tuhanku, saya meminta kepada engkau demi nama Muhammad. Demi nama Muhammad. Berarti ba di sini ini ba apa ini? Ba qasam, ba sumpah gitu. Berarti ketika dia mengatakan wahai Tuhanku, saya meminta kepada engkau demi nama Nabi Muhammad, dia bersumpah atas nama Nabi Muhammad. Kalau dia bersumpah atas nama Nabi Muhammad, berarti syirik di sini. Syiriknya syirik apa ini? Syirik dalam qasam, bukan syirik dalam doa.
Tergambar, paham ya? Bisa dipahami ya? Jadi kalau dia itu mengatakan demi Nabi Muhammad, demi itu kan sumpah kan itu. Wahai Tuhanku, saya meminta kepada engkau demi nama Nabi Muhammad. Dalam masalah doa nggak ada masalah. Kenapa? Karena dia itu mintanya sama Allah Ta'ala kan itu. Nggak ada masalah dalam masalah doa itu. Tapi yang menjadi masalah itu dalam masalah sumpahnya dia atas nama Rasulullah kan itu. Maka syiriknya di situ. Maka itu namanya syiriknya itu dalam masalah sumpah. Maka itu kan Syekhul mengingatkan itu. Telah terjadi khilaf di kalangan ulama dalam masalah tawasul terhadap Nabi dan orang soleh. Namun, beliau mengatakan tidak ada khilaf dalam masalah sumpah. Sumpah itu apa? Kalau dia mengatakan baknya itu ba'ul qasam. Ya, baknya itu ba' qasam. Walaupun sama, lafadznya sama. Ada orang mengatakan as'aluka bijahi nabiyika. Baknya sama, persis. Tinggal kita tanya, Anda maksudnya bak itu apa? Oh, bak itu maksudnya bak qasam. Ah, berarti syirik di sini. Kalau Anda mengatakan enggak, itu baknya itu untuk litakid dzikri itu. Nah, itu berarti khilaf yang kita khilafkan. Pendapat jumhur, dan itu juga pendapat yang saya kuatkan, bahwa tawasul model seperti ini itu termasuk yang dilarang. Termasuk yang dilarang. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memasukkan ke dalam bab fikih. Itu masalah fikih, masalah khilafiyah. Gimana bisa tergambar ya? Bisa dibayangkan ya. Kemudian yang kedua, perlu saya ingatkan juga di sini. Karena ini kita butuh rincian itu, kita ingatkan. Yang dimaksud dengan tawasul itu apa? Ini perlu kita tegaskan. Tawasul itu apa sih maksudnya itu? Kan kita di sini kita sebutkan itu. Ulama berbeda pendapat tentang masalah tawasul. Tawasul itu apa? Kalau tawasul itu, jadi gini, pahami masalah tawasul itu. Tawasul yang kita maksudkan di sini itu jika nama Nabi Muhammad yang dijadikan sebagai benda tawasul itu tidak ada kaitan dengan doa kita. Maksudnya tidak ada kaitan itu apa? Nabi Muhammad tidak membantu doa saya, tidak menyampaikan doa saya kepada Allah. Jadi doa saya itu Nabi Muhammad itu nggak ada kaitannya gitu. Hanya sekedar saya itu cuma menekankan dengan menyebutkan nama Nabi Muhammad gitu. Tergambar ya, paham ya? Jika yang dimaksud dengan tawasul itu maksudnya itu, saya itu punya harapan kepada Nabi Muhammad untuk membantu doa saya itu. Saya misalkan mengatakan di kuburnya Rasulullah misalkan, wahai Tuhanku, dengan perantara Nabi Muhammad tolong berikan saya anak. Maka kita rinci, maksud kamu apa? Dengan perantara Rasulullah itu maksudnya apa? Yo, ini kan Rasulullah kan dekat sama Allah Ta'ala. Saya berharap Rasulullah itu juga ikut membantu doa saya itu. Maka kita di sini apa? Ini syirik. Syiriknya kenapa? Karena masuk dalam bab roja. Harapan, dia punya harapan kepada Allah Ta'ala kan itu. Bukan masalah doa loh, ini bukan masalah doa, ini maksudnya dalam bab roja. Roja itu termasuk ibadah kan itu, karena mahabbah ibadah, roja dan khauf kan ibadah. Nah, ini termasuk roja, ada harapan Nabi Muhammad itu membantu saya itu. Maka ini termasuk syirik. Ya, paham ya? Terus maksud yang kita maksud tawasul itu apa? Tawasul itu penyebutan nama Nabi Muhammad cuma mimbabi takkid. Wahai Tuhanku, dengan nama Muhammad ini, dengan keutamaan Nabi Muhammad, tolong berikan saya harta, berikan saya anak. Maksudnya apa? Yuk, saya itu cuma menguatkan permintaan saya di hadapan Allah dengan menyebut Nabi Muhammad. Tapi saya nggak ada kaitannya Nabi Muhammad dengan saya itu. Nabi Muhammad juga nggak tahu apa yang saya doakan gitu. Nggak ada urusan Nabi Muhammad dengan doa saya itu. Tapi saya menyebutkan nama beliau supaya Allah itu cepat mengabulkan saya. Nah, ini yang kita bahas di sini itu yang ini. Gimana tergambar, paham ya? Maksudnya apa? Kita itu butuh rincian. Kita bukan hukum global. Hukum global gampang gitu. Terus tawasul nggak boleh, syirik gampang, semua orang bisa kayak gitu. Tapi kan kita butuh rincian supaya apa? Kita itu dalam menghukumi itu nggak boleh gitu. Contohnya misalkan nih, saya contohkan. Kita lihat ada orang di kuburan wali misalkan berdoa di situ itu. Hukumnya apa itu? Ini orang berdoa di kuburan wali, wah syirik, kafir kamu itu. Tidak bisa langsung kita hukumi seperti itu. Kita rinci, kamu maksudnya apa kamu doa di situ? Yo, saya itu kan datang ke sini pengen doakan si ini Pak Wali ini kan. Pak Wali ini kan banyak keutamaan gitu. Dia dari dulu sudah berdakwah. Kita mungkin saya dapat hidayah karena jasa dia juga itu. Saya pengen mendoakan supaya Allah mengampuni dosa dia itu. Boleh nggak kalau seperti itu? Boleh, disunahkan bahkan kita mendoakan kan ketika ziarah kubur kan gitu. Ini yang pertama. Jadi perlu dirinci, kamu kenapa berbuat seperti itu, kenapa? Kemudian yang kedua,
Oh, saya ini kan orang hebat, saya pengen minta sama dia, kan dia dekat sama Allah Ta'ala. Ini syirik. Yang ketiga, saya itu minta sama Allah Ta'ala, tapi kan ini doa ya, di tempat seperti ini, tempat mustajab ini, tempatnya cepat, koneknya langsung sama Allah cepat itu. Ya, jaringannya itu kuat sekali kalau di sini kepada Allah Ta'ala. Ini nanti jatuhnya apa ini? Nah, apa ini? Enggak, saya nggak ada harapan. Saya cuma di sini tuh, ini tempat mustajab ini. Saya mintanya sama Allah tok wes. Tapi kalau di tempat ini cepat dikabulkan daripada di rumah gitu. Apa ini? Jatuhnya apa ini? Jatuhnya bid'ah. Bid'ahnya di mana? Meyakini tempat mustajab yang nggak ada dalilnya. Ya paham ya? Ini namanya bid'ahnya di sini. Tapi ini nggak syirik. Kenapa? Dia masih minta sama Allah Ta'ala gitu. Oleh karena itu pahami di sini. Jadi kita itu harus menghukumi itu dengan adil dan teliti, nggak sembarangan gitu. Maka itu seorang ulama itu namanya, kata Imam Al-Qayyim itu, bedanya pertanyaan orang awam dan ulama itu, kalau orang awam itu bedanya kalau bertanya itu madza fa'alta, apa yang kamu kerjakan? Yo saya berdoa di kuburan. Syirik. Itu pertanyaan orang awam. Sedangkan pertanyaan ulama itu bukan madza fa'alta, tapi mengatakan limadza fa'alta. Saya sudah lihat kamu itu berdoa di kuburan. Saya ingin tanya, kenapa kamu berdoa di situ? Kenapa? Karena ketika dia menjawab alasannya itu, hukum bisa berbeda-beda semua gitu, gara-gara alasan dia kan gitu. Sehingga jangan sembarangan. Maka itu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri itu, beliau mengatakan hukum kami, yaitu tingkatan ulama itu, bukan hukum kami itu syiddah itu, membawa yang paling berat, syirik, haram, bid'ah itu, bukan gitu. Kata beliau, kalau menghukumi dengan syiddah seperti ini, ya'rifuha kulla jahil, semua orang bodoh bisa gitu loh. Tapi kita sebagai seorang ulama itu apa? Kita bisa mendatangkan rukhsah tanpa jatuh kepada dosa dan maksiat. Makanya kita rinci di sini itu masih itu biar tergambar, nggak sembarangan ulama itu mengatakan ini syirik, ini bid'ah itu. Sampai Syekhul Islam saja hati-hati dalam bab ini, nggak sebab padahal beliau keras sekali dalam bab ini, tapi beliau hati-hati. Muhammad bin Abdul Wahhab itu, Syekh Muhammad bin Abdul kan keras sekali dalam masalah syirik dan bid'ah itu. Tapi beliau pun dalam masalah ini hati-hati. Kenapa? Karena mereka tahu ini masalah khilafiyah. Tapi fahami, yang dimaksud dengan khilaf itu ketika saya berdoa minta sama Allah, bukan minta sama Nabi Muhammad, tidak, sama Allah mintanya itu. Sehingga syubhatnya yang paling kuat itu di sini. Mintanya hanya karena Allah Ta'ala. Cuma saya itu untuk menekankan supaya doa saya cepat dikabulkan dengan menyebutkan nama Nabi Muhammad. Tanpa meyakini sesuatu apapun kepada Nabi Muhammad dan tanpa mengharapkan sesuatu apapun dari Nabi Muhammad untuk doa kita. Nah, itu yang dimaksud dengan bertawasul yang kita bahas ini. Ya paham ya? Tapi kalau yang dimaksud dengan bertawasul itu Nabi Muhammad membantu doa saya, itu kayak keyakinan orang Arab Quraisy. Orang Arab Quraisy itu yang dimaksud dengan tawasul itu, mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, liyuqarribuna, mendekatkan kami. Berarti apa? Yang kami tuju itu wali, kuburan orang soleh itu akan mendekatkan kita gitu. Sehingga apa? Berarti ada harapan gitu. Dia itu bisa mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Itu yang dimaksud syiriknya mereka itu seperti itu. Ya paham ya? Jadi maksud itu kita itu jangan anti terhadap tawasul misalkan. Tawasul syiriknya orang kafir Quraisy. Iya, versi mereka itu yang kayak gini. Bentuknya itu. Jadi di mana apa? Yang ditawasul itu membantu untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tapi yang kita bahas kan nggak seperti itu. Yang kita bahas itu cuma dia menyebutkan nama Nabi Muhammad, itu cuma mimbabi ta'kid, untuk menguatkan saja. Gimana pahamnya? Tergambar ya? Paham ya? Ya, jangan keliru nanti pulang-pulang, oh satobron itu tawasulan ini gitu. Fitnah lagi nanti jadinya kan itu. Jadi bukan maksud kita, saya sendiri pendapatnya tawasul itu hukumnya dilarang. Cuma masalah apa? Saya menyebutkan ini khilaf, itu jadi masalah gitu. Jadi terkadang sekarang zaman sekarang itu apa? Antum menyebutkan ini khilaf itu jadi problem. Oh, Anda membela gitu. Bukan, ini masalah ilmiah gitu loh. Saya bukan membela masalah orang yang bertawaf, bukan, tapi ini ilmiah. Ulama kita membahas kan gitu. Sehingga kalau kita akan bahas, walaupun kita dulu pun saya meyakini zaman dulu pun sama juga seperti orang-orang itu kan, orang-orang antum lah kayak tingkatan orang-orang awam lah yang mengatakan bahwa salafi itu nggak bertawasul ya, kita dulu juga mengatakan seperti itu. Tapi ketika kita menggali akwalnya ulama lebih dalam, itu kita melihat khilafiyah di antara mereka dalam bab ini kan itu. Nah, itu yang membuat kita itu apa, semakin kita belajar itu akhirnya kita itu semakin tawadhu, kita itu semakin merendahkan diri, dan kita itu nggak terlalu cepat mengingkari perbuatan masyarakat. Ya, sampai sini pembahasan kita. Jadi kalau contoh yang kelima, banyak lah di situ sebutkan contoh-contoh banyak.
Dan itu bukan hanya masalah akidah, termasuk masalah kan hukum rajam bagi berzina, itu sepakat ulama, nggak ada khilaf walaupun ayatnya dihapus. Dan yang lainnya itu walaupun masalah fikih, tapi itu masuk dalam usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajma'in.